Ada sosok yang bisa mempertemukan kami semua bertemu dengan Reza. Kemudian di situ kita bicara eye to eye, heart to heart, yang seperti saya harapkan. Jadi mungkin saling beri. Ya, Mbak Astrid, tadi Mbak Rita sempat ngomong katanya Mbak Astrid yang mencoba menjodohkan Mbak Rita dengan Reza ya, bener nggak sih Mbak? Mungkin tepatnya bukan menjodohkan, tapi waktu itu kan Mbak Rita masih sendiri, Reza juga usianya sudah tepat untuk menikah. Kalau aku kan orangnya selalu berpikir hal-hal yang positif ya. Terlihat memang Reza sedang butuh istri, terus Rita juga kondisinya memang lagi butuh imam, seperti yang diucapkan Rita itu betul. Tapi dibilang menjodohkan sih enggak, tapi hanya bilang kayaknya kalian cocok deh, gitu loh, kalian cocok deh. Dan terus entah gimana waktu berjalan Reza bilang ke saya, Mbak Rita Aurin bikin lagu, ya udah saya bicarakan sama Rita, dan singkat cerita kami jadi sering bertemu gitu loh, Reza sama Rita ke tempat saya, ngobrol bareng, jalan, dan berbagai hal lah. Kita sudah seperti kayak keluarga sih ya saat itu. Saat itu yang Mbak Astrid lihat Reza sebagai seorang laki-laki, Anda tidak ketertarikan dengan Mbak Rita? Iya, saya melihatnya iya, dia manggilnya Neng ya. Manggilnya Neng, terus Emang awalnya apa? iya kan Mbak Rita kan usia memang lebih tua dari Reza. Awalnya teteh, tapi tiba-tiba kesini-sini kok Neng, terus kayak perhatian gitu. Saya sih melihatnya itu. Dan Rita sendiri juga terlihat kayak mengagumi gitu. Ini penglihatan saya nggak tahu yang terjadi apa. Tapi setelah itu saya berpikir ya sudah, mungkin memang itu sebenarnya saya lihatnya bercanda. Saya tuh suka melihat satu situasi yang selalu berpikir positif. Saya lihatnya Reza baik, kita suka sholat bareng, ibadahnya bagus, ya apa salahnya gitu loh. Dan saya melihat ada ketertarikan di antara keduanya. Ya sudah, saya suka bercandain. Tapi kalau menjodohkan ya bukan karena saya lah, ya kan, karena jodoh itu kan datangnya bukan dari manusia tapi dari Allah yang menentukan. Sebagai teman, sahabat, apa salahnya memberikan jalan untuk udahlah, daripada masih melajang di usia yang tidak muda lagi, usia yang sudah pas nikah, udah kalian ini aja, deket aja, pacaran mungkin bahasa. Tapi menyesal nggak sih, maksudnya akhirnya seperti ini mengenalkan mereka? Saya tidak pernah menyesal gitu. Artinya kata, saya tidak pernah menyesal berpikir positif sama orang lain. Jangankan sama orang yang terlihat baik-baik, sama orang yang orang bilang Astrid dia orang nggak benar, saya tetap berpikir positif selama orang itu tidak melakukan kejelekan sama saya. Sampai titik di mana Reza mengecewakan saya, barulah saya berpikir, aduh, berarti saya salah lagi. Saya sering salah menilai orang yang sifatnya tidak baik aja di mata teman-teman lain, saya masih bilang baik, apalagi Reza saat itu baik. Jadi saya tidak pernah menyesal. Saya anggap ini bagian peristiwa. Seorang Astrid harus belajar lagi, harus peka lagi, dan saya tidak menyalahkan seorang Reza, saya menyalahkan diri saya, karena saya selalu mudah trust sama orang. Itulah kesalahan saya, dan di dalam pergaulan bukan hanya sama Reza loh, saya mengalami hal ini banyak sekali. Salah menilai orang, itu salah saya. Tapi kalau untuk Rita, memang saya berharap mereka tuh bisa lebih dekat, karena kondisinya Reza saat itu bilang lagi pengen punya istri. Saya lihat Rita juga ada kebaikannya luar biasa terhadap Reza, kan apa salahnya, itu aja. Tapi saat itu ada nggak sih ngeliat keseriusan dari mereka berdua? Bingung ya, karena Reza ini karakternya kadangkala menurut saya ya, ada satu masa yang dia nggak ngomong sama saya sih, mungkin nggak enak ngomong sama siapa, aduh kenapa sih Rita gini amat gitu kan. Terus tapi satu sisi saya lihat langsung Reza perhatian sama Rita, jadi antara mulut dan antara lisan dia dan sifatnya berbeda. Kalau dibilang perhatian lah, karena mereka ya sering ketemu sama saya juga, kita sering jalan bareng. Bahkan waktu saya ulang tahun, kalau nggak salah Reza memberikan saya cincin, kalau nggak salah cincin. Rita juga memberikan saya kado. Pokoknya saya ada hadiah-hadiah dari Reza dan Rita, mereka berbarengan beli kadonya. Kalau nggak salah itu ya. Kalau saya lupa ulang tahun saya apa ulang tahun artis saya lupa. Pokoknya intinya mereka tuh selalu bersama, Rita sama Reza, dalam memberikan surprise buat saya. Sempat nggak akhirnya Rita menyalahkan Mbak Astrid Kenapa? dengan jadi kayak seperti ini?
Ya dia kayak lu sih mbak gitu kan, sering ngomong, mungkin sebenarnya bukan menyalahkan tapi lebih kepada aduh gitu loh. Kenapa sih Mbak Asit dulu bilangnya Reza baik gitu loh. Saya kan emang selalu berpikir positif karena emang yang saya lihat dia positif. Dia berkepribadian baik, ibadahnya bagus, dan kalau bicara soal agama itu memang keren banget Reza. Saya sampai pernah bilang sama dia, kamu tuh pas banget sih bakal jadi calon pemimpin negara. Saking percayanya. Oke. Mbak Astrid sekarang melihat banyak lagi orang-orang yang ibaratnya kayak berkomentar tentang Reza. Gimana tanggapan Mbak Astrid sendiri? Ya, saya melihat netizen ini masih 50-50 ya, berkomentarnya ada yang positifnya juga masih ada, negatifnya juga ada, bahkan ke saya juga ada yang positif, ada juga yang negatif gitu, karena memang kita tidak bisa menjelaskan sama netizen ya kan, satu-satu bahwa ini ceritanya seperti ini, udah biarkan aja. Hanya saya juga mau meluruskan nih Mas Abdul, saya ingin meluruskan bahwa ini kan banyak yang berkomentar ini pansos nih, pansos semua loh disamaratakan, karena Reza tampil hadir dengan tenang. Dia bilang silakan aja buktikan, laporkan saja 24 jam seperti itu kan. Dengan ketenangan Reza dalam berbicara membuat para netizen pun berbalik arah lagi nih sebagian. Ini pansos ya, ini pansos. Saya jelaskan ya. Netizen yang saya sayangi, dari kalianlah saya belajar banyak tentang arti koreksi diri. Terus terang, saya kalau kadang baca komentar, saya merenungi, oh iya, wajar mereka berpikir seperti ini karena mereka tidak tahu. Tapi tolong dibedakan mana yang pansos, mana yang tidak. Karena faktanya untuk yang terjadi sama saya itu benar, walaupun saya tidak punya bukti-bukti yang berkaitan dengan matematika, karena saya juga tidak berniat untuk melaporkan ke jalur ranah hukum. Bahkan saya juga tidak pernah mengeluarkan kalimat kata-kata menipu ya. Saya hanya mengeluarkan kalimat saya kecewa, masuknya dalam kategori hukum itu saya tidak paham. Mungkin istilahnya masuk ke dalam ranah prestasi, mungkin itu masih mungkin ya. Tapi intinya gini, saya berharap dari peristiwa ini semakin banyak yang berikan statement, semakin banyak yang mengaku jadi korban. Semoga mereka-mereka yang bicara fakta ini juga tidak dianggap sebagai pansos, atau ini masalah hanya menggelinding begitu saja kemudian beku seperti es. Jangan, karena kasihan ya, kasihan. Tapi saya juga tidak berharap ini masuk ke dalam ranah hukum kalau yang tidak ada bukti ya, tidak ada bukti, karena kasihan nanti mereka akan dianggap ini mengadakan. Mendingan sih saran saya yang saya harapkan ada sosok yang bisa mempertemukan kami semua, bertemu dengan Reza, kemudian di situ kita bicara eye to eye, heart to heart, yang seperti saya harapkan. Jadi mungkin saling memberikan keluhannya, kemudian Reza juga tetap mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan semua gitu loh, dan kemudian dia bisa mencicil buat yang masih ada haknya di Reza. Saya berharap itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.